Dalam surat 29 ayat 46, Al-Quran memerintahkan umat Islam untuk berkata kepada umat Nasrani, "Kami beriman dalam apa yang telah diwahyukan kepada kami dan dalam apa yang diwahyukan kepadamu. Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, dan kepadanya kami berserah." Namun banyak umat Islam yang mengatakan sesuatu yang sangat berbeda dengan orang Kristen. Mereka berkata, "Kami tidak percaya kepada kitab Anda karena sudah dipalsukan, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang salah." Jika umat Islam diperintahkan untuk mengatakan bahwa mereka percaya pada apa yang diwahyukan kepada kita, mengapa mereka malah mengatakan bahwa mereka tidak percaya kepada Alkitab, satu-satunya wahyu yang kita miliki? Dan jika mereka diperintahkan untuk mengatakan bahwa Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu, kenapa malah mengatakan bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang salah? Menurut Alkitab, Tuhan adalah Trinitas, satu dalam hakikat atau esensi, tetapi dalam tiga pribadi yang berbeda, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Sang Anak memasuki dunia ciptaannya sebagai Yesus dari Nazaret. Yesus mati di kayu salib karena dosa dan bangkit dari maut. Al-Quran menyangkal semua ini. Jadi seorang Muslim tidak bisa mengatakan bahwa dia percaya pada Alkitab, atau bahwa Allah dan Tuhan dalam Alkitab adalah Tuhan yang sama. Muslim harus menolak Alkitab, sebab Alkitab bertentangan dengan Al-Quran. Tetapi umat Islam punya masalah di sini. Al-Quran menyatakan bahwa kitab Taurat dan Injil diturunkan oleh Allah. Surah 3, ayat 3-4. Dia telah menurunkan kepadamu kitab yang berisi kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan dia menurunkan Taurat dan Injil sebagai petunjuk bagimu, dan dia menurunkan Al-Quran. Berarti Allah menurunkan Taurat dan Injil sebagai petunjuk. Namun teman-teman Muslim mengatakan bahwa Allah tidak dapat melindungi Taurat dan Injil, dan bahwa kedua wahyu tersebut telah dipalsukan oleh manusia. Apa yang Allah turunkan untuk membimbing manusia malah dituduh menyesatkan orang untuk meyakinkan orang Kristen bahwa Tuhan itu Trinitas dan Yesus mati di kayu salib karena dosa manusia. Tentu kita menjadi bingung saat orang-orang Muslim memberitahu kita bahwa Taurat dan Injil itu telah diubah, padahal Al-Quran menyatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengubah firman Allah. Surat 18, ayat 27. Bacakanlah apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu. Tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya, dan kamu tidak akan dapat menemukan tempat berlindung selainnya. Di sini teman-teman Muslim mungkin berkata, ayat ini hanya berarti bahwa tidak seorang pun dapat mengubah Al-Quran. Namun ayat tersebut tidak mengatakan bahwa tidak seorang pun dapat mengubah Al-Quran. Dikatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat mengubah kalimat Allah. Dan Taurat dan Injil, menurut Al-Quran adalah kalimat Allah. Meskipun Allah telah menyatakan bahwa tidak ada yang dapat mengubah firman-Nya, banyak Muslim yakin bahwa Injil telah dirusak oleh Rasul Paulus atau oleh orang-orang Kristen sesudahnya. Jika Injil telah dipalsukan, tentu menimbulkan pertanyaan, mengapa Al-Quran mengatakan bahwa orang Kristen masih memiliki Injil pada masa Nabi Muhammad? Surat 7, ayat 157. Orang-orang yang mengikut Rasul itu, yaitu Nabi yang ummi yang mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, merekalah orang-orang beruntung. Bagaimana mungkin orang Kristen bisa menemukan Muhammad disebutkan dalam Injil padahal Injil itu dianggap telah dipalsukan berabad-abad sebelumnya? Apakah Allah berfirman bahwa Muhammad disebutkan dalam kitab suci kita yang telah dipalsukan? Namun kami tidak menemukan Muhammad disebutkan dalam kitab suci kami sekalipun, kecuali sebagai peringatan umum tentang nabi palsu yang akan muncul untuk menyesatkan orang agar menjauh dari Injil. Dan jika kami menemukan Muhammad disebutkan dalam kitab suci kami, bagaimana kita akan tahu bahwa itu adalah salah satu bagian yang justru dipalsukan? Dan karena kitab suci kami bertentangan dengan Islam, mengapa Allah malah berharap kitab kami sebagai bukti untuk Islam? Namun Allah justru malah berkata lebih dari itu. Dia memerintahkan umat Kristiani untuk menghakimi berdasarkan Injil. Surat 5, ayat 47. Dan hendaklah pengikut Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang fasik. Mengapa Allah memerintahkan kita menghakimi menurut kitab yang telah dipalsukan? Satu-satunya Injil yang kami miliki bertentangan dengan Islam. Jadi untuk menaati perintah Allah, kami harus menghakimi berdasarkan Injil dan menyimpulkan bahwa Islam itu salah. Allah meneruskan perkataannya dalam surah 5, ayat 68. Katakanlah, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikitpun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil dan Al-Quran yang diturunkan Tuhanmu kepadamu.
Mengapa Allah memberitahu kita bahwa kita tidak punya dasar kecuali kita berdiri di atas kitab yang telah dipalsukan? Jika Injil telah dipalsukan, mengapa Allah tidak menyuruh kita menyingkirkannya saja dan hanya percaya kepada Al-Quran? Al-Quran dengan jelas menyatakan bahwa Injil itu mutlak bagi orang Kristen. Dan itu berarti penulis Al-Quran yakin bahwa orang Kristen memiliki firman Tuhan. Namun Injil tidak hanya memiliki otoritas bagi umat Kristiani, namun juga bagi Muhammad sendiri, dan tentunya bagi umat Islam. Pernah suatu hari Muhammad mulai ragu tentang wahyu-wahyunya. Menanggapi keraguan ini, Allah memerintahkan Muhammad untuk pergi menemui ahli kitab, orang Yahudi dan Kristen, untuk mendapatkan konfirmasi. Surat 10, ayat 94. Maka, jika engkau, Muhammad, berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh, telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah engkau termasuk orang yang ragu. Umat Islam saat ini berpikir seolah-olah Quran berada di atas otoritas Alkitab. Karena Alkitab bertentangan dengan Al-Quran, umat Islam beranggapan bahwa Alkitab harus ditolak. Namun dalam Al-Quran justru sebaliknya. Posisi Alkitab justru memiliki otoritas di atas Quran, dan Muhammad sendiri bahkan mengkonfirmasi wahyunya dengan memeriksa untuk memastikan apakah selaras dengan kitab suci ahli kitab. Namun sejak Muhammad menyebarkan Islam, rupanya dia tidak mengikuti aturan ini dengan serius. Seandainya dia pergi menemui ahli kitab untuk mencari konfirmasi, dia pasti akan terpaksa menolak Al-Quran, karena Quran menempatkan umat Islam dalam dilema yang tidak dapat dihindari. Apakah orang Kristen memiliki firman Tuhan yang diinspirasi, yang terpelihara dan berotoritas atau tidak? Hanya itu dua kemungkinan yang ada. Jika kami memiliki kitab suci yang diinspirasi, terpelihara, otoritatif, maka Islam itu salah, karena Islam bertentangan dengan apa yang kami punya. Jika kami tidak memiliki kitab suci yang diinspirasi, terpelihara, otoritatif, maka Islam itu salah, karena Al-Quran mengkonfirmasi kitab suci yang terinspirasi, terpelihara, dan memiliki otoritas. Jadi jika Injil adalah firman Tuhan, maka Islam itu salah. Jika Injil bukan firman Tuhan, Islam itu salah. Bagaimanapun, Islam itu salah. Setelah membuktikan kitab suci yang bertentangan dengan ajaran intinya, Islam menghancurkan dirinya sendiri. Umat Islam yang tidak mau beriman kepada agama yang menghancurkan dirinya sendiri, perlu mencari agama baru. Mari kita ajak teman-teman Muslim kita untuk menaati Injil sebagaimana diperintahkan kedua agama kita.